Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena berkat dan kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Investasi waktu yang sangat penting dan berharga dalam hidup kita adalah ketika kita mau memberi waktu untuk mendengar firman, membaca firman, ataupun belajar tentang firman. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Firman-Nya berkata demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikian sabda firman-Nya hari ini, yang intinya mengajar dan menasihati kita fungsi rumah Tuhan. Apa sesungguhnya fungsi dari rumah Tuhan, fungsi dari bait Allah, ataupun fungsi dari gereja? Kita seringkali salah fungsi, salah menggunakan rumah Tuhan, menggunakan gereja dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi fungsi dari rumah Tuhan itu sendiri. Karena itu kebenaran firman Allah di hari ini mengajar dan menasihati kita apa sebenarnya fungsi rumah Tuhan itu, dengan harapan kita menggunakan rumah Tuhan itu sesuai dengan fungsinya. Karena tidak sesuai dengan fungsi, makanya Yesus marah. Dalam ayat 45, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Kenapa Yesus mengusirnya? Karena tidak sesuai dengan fungsi dari peruntukan dari bait Allah atau rumah Tuhan itu. Dalam nats ini kita belajar ada dua fungsi dari rumah Tuhan ini yang harus kita jaga ataupun kita pelihara. Yang pertama dalam ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ada tertulis rumahku adalah rumah doa. Jadi rumah Tuhan, bait Allah ataupun gereja dalam zaman kita sekarang ini fungsinya adalah untuk berdoa. Makanya disebut rumah doa. Ini salah satu fungsi dari rumah Tuhan, kita jadikan untuk kita sembahyang, kita jadikan untuk kita berdoa. Karena itu ketika kita sudah ada dalam gereja, mungkin sambil kita menunggu ibadah dimulai, ini waktunya kita berdoa. Jadi gereja bukan fungsi untuk kita tidur, hai umat Tuhan. Tempat tidur itu ada di rumah. Karena itu ketika kita dalam beribadah di rumah Tuhan, kita sadari bahwa fungsi rumah Tuhan adalah untuk berdoa. Makanya disebut rumah doa, bukan untuk tidur. Jadi sangat salah besar sekali kalau kita datang sembahyang dan kita akhirnya tidur dalam rumah Tuhan itu. Karena rumah Tuhan bukan untuk kita tidur. Kalau terpaksanya secara jasmani memang kita mengantuk, ya buatlah supaya tidak mengantuk. Jangan kita ikuti. Karena kita sudah mengantuk dan kita terbawa terus untuk mengantuk, akhirnya fungsi rumah Tuhan berubah. Dari rumah doa, jadi rumah kita tidur. Itu salah besar. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa fungsi rumah Tuhan itu untuk berdoa. Jadi mari kita sungguh-sungguh untuk datang ke rumah Tuhan untuk berdoa. Beribadah kepada Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat ataupun pelayan firman memimpin dalam doa syafaat, ini kesempatan kita berdoa. Karena ini adalah rumah doa. Jadi daripada kita mengantuk dengan doa syafaat yang mungkin juga panjang,
Ya lebih baik kita jadikan itu juga sebagai kesempatan untuk kita berdoa. Sehingga kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan apapun juga, sehingga kita sudah melalaikan doa. Nah, kesempatan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ada pada momen kita mau doa syafaat, kesempatan kita jadikan rumah Tuhan itu sebagai rumah doa. Jadi kesempatan kita berdoa. Kalau selama ini kita hanya mengirim uang untuk anak kita yang kuliah di jauh, boleh-boleh saja. Tapi harus ingat, uang itu hanya menolong makan minumnya, hanya menolong kuliahnya, tapi uang tidak bisa menolong dia dari bahaya, dari bencana, dari niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi doa kita itu bisa menolong dia. Jadi ketika kita ada dalam doa syafaat, kesempatan kita berdoa. Mungkin untuk anak kita yang sedang kuliah di jauh, atau pergumulan kita secara pribadi, atau apapun, mari kita jadikan untuk kita berdoa, bukan untuk tidur. Karena fungsi rumah Tuhan adalah untuk berdoa. Yang kedua, fungsi rumah Tuhan dalam ayat 47, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Perhatikan, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, yaitu rumah Tuhan itu. Jadi bait Allah, rumah Tuhan ataupun gereja, fungsinya yang kedua adalah untuk pemberitaan firman. Dalam ayat ini disebut ia mengajar. Dalam pemberitaan firman itu ada unsur mengajar di situ. Karena itu mari kita jadikan tempat kita beribadah, bagi kita pelayan-pelayan, untuk memberitakan firman, untuk mengajar umat bagaimana menjalani hidup yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah sesuai firman. Jadi di rumah Tuhan bukan tempat untuk kita merusak nama orang lain, berbicara kejelekan gereja yang lain. Bukan. Rumah Tuhan itu tempat kita memberitakan firman. Fungsinya untuk kita mengajar umat. Bukan untuk menghina gereja yang lain, ataupun untuk hal keperluan yang lain. Bukan. Jadi mari kita kembali kepada apa sebenarnya fungsi rumah Tuhan itu. Dari firman ini kita belajar fungsi rumah Tuhan yang kedua itu untuk pemberitaan firman. Jadi mari kita pakai rumah Tuhan ini untuk kita memberitakan firman, untuk kita mengajar umat jemaat Tuhan supaya bisa memahami firman secara baik dan benar, sehingga mereka bisa bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, supaya hidup mereka berkarakter yang baik, memiliki cara hidup seperti Kristus. Itu sangat dipengaruhi oleh pengajaran dalam rumah-rumah Tuhan. Karena itu jangan kita melalaikan pemberitaan firman ataupun pengajaran dalam rumah doa. Pujian, penyembahan itu penting, tapi jangan pujian dan penyembahan menggantikan fungsi gereja itu, yaitu pemberitaan firman ataupun pengajaran. Jangan kita melalaikan, kita berikan porsi yang sama. Bahwa pujian itu penting, tapi juga pengajaran itu penting. Jangan sampai pujian penyembahan sampai 1 jam, 2 jam. Pemberitaan firman hanya 10 sampai 15 menit. Ini kita sudah salah pada fungsinya. Proporsional, semua penting. Jadi diberikan porsi yang sama juga. Karena pengajaran itu juga penting. Jangan sampai pujian penyembahan kita hanya dipenuhi dengan unsur perasaan tanpa dipenuhi dengan pengetahuan yang baik dan benar tentang firman. Jadi ini sesuatu yang sangat penting kita jadikan fungsi rumah Tuhan untuk pemberitaan firman ataupun untuk pengajaran. Ini yang harus kita jaga dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita menjaga fungsi rumah Tuhan sehingga itu tetap dilaksanakan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan fungsi rumah Tuhan, yaitu untuk berdoa, untuk pemberitaan firman ataupun pengajaran. Roh-Mu yang kudus,
Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk terus menjaga fungsi rumah Tuhan itu, sehingga dilaksanakan sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.